Artinya di situ ada terkait dengan political will juga dari pejabat di sini. Mana yang harus saya dahulukan? Nah itu loh Pak. Jadi kalau misalkan hanya memberikan tambahan anggaran, kami sebagai pelaku di lapangan kok belum begitu yakin bahwa itu nanti mesti akan terperhatikan kepada kami begitu. Gitu. Tetapi berbeda ketika misalkan Pemda diberikan kewenangan dan itu secara tegas maknanya jelas untuk ikut membiayai. Karena Pemda dalam hal ini ikut dirugikan Pak dengan keberadaan guru. Misalkan saya Salam sehat selamat dunia akhirat. 1 jam saja biar paham. mungkin ke Jakarta, ke pejabat-pejabat Kemenak, baru ada perhatian. Polanya kemudian dibalik. Tahun kemarin 2021, itu Kementerian Agama mampu memberangkatkan guru PAI untuk PPG itu sejumlah 8 ribuan Pak, kurang lebih. 8 ribuan itu memang ada yang dibiayai oleh APBN, ada yang dibiayai oleh APBD. Nah, yang APBN sendiri itu informasinya ya kurang lebih 5.000 itu, sama seperti tahun ini. Nah, artinya kan ada kenaikan dari yang 1.000, 2.000 menjadi 5.000. Artinya di situ ada terkait dengan political will juga dari pejabat di sini. Mana yang harus saya dahulukan? Nah, itu loh Pak. Jadi kalau misalkan hanya memberikan tambahan anggaran, kami sebagai pelaku di lapangan kok belum begitu yakin bahwa itu nanti mesti akan terperhatikan kepada kami begitu. Gitu. Tetapi berbeda ketika misalkan Pemda diberikan kewenangan dan itu secara tegas maknanya jelas untuk ikut membiayai. Karena Pemda dalam hal ini ikut dirugikan Pak dengan keberadaan guru. Misalkan saya sebagai salah satu guru di sekolah milik Pemda dan sekolah itu favorit, tapi kemudian saya belum sertifikasi misalkan saja, maka ini akan mempengaruhi akreditasi sekolah. Dan ketika akreditasi sekolah ini terpengaruhi oleh karena keberadaan guru agama, Pemda ikut rugi di situ. Karena apa? Sekolah-sekolah di dalam Pemda itu kan motivasinya tetap pengen tinggi Pak, akreditasinya baik dan seterusnya. Nah, yang menghambat ternyata guru pendidikan agama. Sementara mereka mau bergerak tidak bisa. Gitu Pak. Iya. Jadi kalau Pemda diberikan kewenangan, kok dalam kesimpulan saya, insya Allah persoalan sertifikasi guru agama itu akan relatif lebih cepat terselesaikan begitu. Enggak, maksud saya gini, kalau Kemenak itu ditambah biaya, biasanya kan dirapatkan di DPR ya, dirapatkan peruntukannya apa di satuan 3 ini, itu kan pasti. Artinya untuk guru-guru agama misalkan, bukan madrasah ya, ya guru agama yang peruntukan ini nggak bisa diutak-utik lagi sebenarnya. Jadi sudah digedok di rapat komisi katakanlah begitu. Ini peruntukannya misalkan yang dibutuhkan untuk guru-guru sertifikasi guru-guru agama ini misalkan 100 begitu kan. Artinya terus diberi uang 100 gitu kan. 100 itu tidak boleh kemana-mana. 100 itu ya harus ke guru agama. Harus ke ini gitu loh. Kalau mungkin kemarin itu semacam kayak blok grant begitu ya. Ketika blok grant ya peruntukannya mana yang lebih diutamakan saat itu ya mungkin guru madrasah dulu dan sebagainya itu. Tapi ini menjadi masukan yang bagus bagi Kementerian Agama ya, terutama Gusmen ini. Gusmen ini saya pikir mereka orang-orang Kementerian Agama juga punya komitmen untuk ini karena mereka punya program yang berat sebenarnya, yang harus disangga juga oleh para guru, terutama guru agama Islam. Program yang berat tadi yang kemarin saya sama Kak Kanwil moderasi dan sebagainya itu kan lewat guru-guru. Jadi sebenarnya punya tugas yang berat. Tapi memang Kementerian Agama ini ngurus orang lahir sampai mati sih, sampai swarga sampai neraka barang katanya. Ya. Ini banyak banget. Urusannya banyak banget katanya begitu. Tapi saya nggak tahu karena saya bukan Komisi 8, anggarannya saya biasanya anggarannya juga terbatas semua sih. Ya, apalagi pas Covid ini. Ini kan dipotong ya 20-50% ada yang begitu kan. Jadi memang negara baru kayak begitu. Tapi ini menjadi penting perbincangan kita ini kalau beliau-beliau yang berkompeten, yang punya kaitan dengan ini bisa melihat dan mendengarkan ini, mungkin juga mencari solusi, atau sebelumnya ini pun juga mereka sudah mencari solusi. Karena panjenengan semuanya kan sudah
ya sampaikan juga kan Iya, permasalahan-permasalahan ini kan. Iya. Saya pikir juga akan berikan solusi. Tambah Terus satu, Pak. monggo. Tambah satu, Pak. Ya. Ini tadi yang disampaikan Pak Toha kan guru agama, semua agama itu salah satu benteng peradaban yang menjaga nilai-nilai toleransi, nilai-nilai Islam yang kalau agama Islam ya Islam yang rahmatin alamin. Termasuk ini Pak, yang mungkin belum kami sampaikan yakni P3K Pak. Kalau pengangkatan CPNS kan yang tahun 2021 kan nggak ada yang guru, adanya cuma yang P3K, artinya yang perjanjian kontrak dengan pemerintah. Itu ternyata kasus saja ya, contoh bukan kasus, contoh di Kabupaten Sukoharjo itu guru agamanya yang masih GTT Pak, di guru tidak tetap itu ada loh Pak, yang gajinya itu 3 juta setahun loh, 1 bulan 150.000 buat ongkos bensin aja. Guru agama. Ya semua Pak, ada yang guru kelas, guru mapel, yang memang belum dibiayai insentif Pemda itu ada, masih ada. Itu di ya swasta ya. Sekolah negeri. Sekolah negeri. Ada. Mungkin rata-rata di kabupaten kota seluruh Indonesia yang 510 itu masih ada Pak, yang digaji 150.000 per bulan, Tapi kadang itu malah dirapel. SK-nya kabupaten kota atau apa? SK-nya SK guru iya, Pak, kalau biasanya SK sesuai dengan sekolah. SK sekolah. iya. Iya. Kalau sesuai dengan PP 48 2005 kan Di sekolah negeri. iya, Di sekolah negeri gajinya 3 juta masih ada. per tahun. Per Iya, tahun. Ada itu. masih ada. Itu kan biasanya terjadi gini Pak, di sekolah-sekolah pinggiran yang muridnya tidak banyak, tetapi statusnya negeri. Gurunya sudah habis, kewenangan untuk mengangkat guru di daerah sudah dicabut, guru tidak tetap maksud saya, guru honorer itu tidak diperbolehkan. Iya. Nah, tetapi lapangan membutuhkan. Ini kalau tidak ngangkat guru, ya murid tidak ada yang ngajar. Sementara ada muridnya meskipun tidak banyak begitu. Sehingga dana masuk kepada sekolah tidak banyak. Secara otomatis berdampak kepada guru-guru yang diangkat oleh sekolah tadi. Jadi Tapi apapun Thomas, apapun itu kan ya nggak manusiawi menurut saya. Iya, betul. Artinya itu menjadi kewenangan siapa yang harus menggaji itu, ya mestinya pemerintah daerah itu. iya. Tentunya pemerintah daerah. Itu diinformasikan aja Mas ke pemerintah daerah. Kalau itu kan salah satu indikasi parameternya kan bos Pak. Jadi kalau muridnya banyak, bosnya itu kan bisa besar ya untuk alokasi honor ya. Tetapi kalau muridnya ada loh di Kabupaten Sukoharjo itu muridnya di bawah 31 sekolahan loh Pak. Iya, iya. Kalau dana bosnya 900.000 setahun per anak itu nggak bisa buat biaya hidup sekolah, nggak bisa. I see. Iya. Tapi tadi saya tambahkan itu. Jadi kabupaten kota itu sebenarnya mengajukan juga Pak, karena tadi kan guru salah satu penjaga nilai-nilai moderasi, nilai-nilai yang toleransi, nilai-nilai yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi plotting untuk guru agama untuk P3K pun itu sangat sedikit Pak. Jadi Kemenpan itu sedikit sekali memberikan alokasi untuk guru agama, semua agama. Kami contohkan di Kabupaten Sukoharjo itu sebenarnya Pemda itu mengajukan sekitar hampir 250 Pak. Artinya masih kekurangan ya? Iya. Di Sukoharjo itu Jadi, 150-an guru iya, agama ya. 250 itu GTT semua Pak. Guru tidak tetap yang tadi kadang gajinya masih 150, 200. Ya, alasan klasik semuanya nggak ada dana itu, anggaran itu. Padahal anggaran itu kan 20%. 20% anggaran pendidikan, 20% dari berapa, 3.000 sekian triliun kan. Tapi berapa rata-rata itu? kabupaten kota itu Hampir 500 triliun. Iya. kalau alokasi pendidikannya kalau nggak salah baru sekitar 8-9% loh Pak APBD-nya. Oke. Iya, rata-rata begitu. Saya nggak tahu ini manajemen anggaran pendidikan ini. Makanya yang khusus kita itu kalau yang di Kabupaten Sukoharjo ya, tapi saya yakin mewakili seluruh kabupaten kota provinsi ya. Jadi guru agama itu berharap banget kalau memang sudah nggak ada pintu CPNS karena sudah memang dunianya adalah dunia P3K. Mohon juga dialokasikan untuk semua jenjang gitu loh Pak. Sehingga di tahun 2021 kemarin Pak ada loh bahasa kami itu perang saudara Pak. Jadi guru formasinya SD itu 1 guru agama yang daftar 35 Pak.
Satu yang guru diterima pasti agama, satu guru agama SD. SD itu yang daftar 30-an 5. 35. Yang 34 ya selesai. Nggak mungkin. Nah ini kita harapannya jangan sampai sesama saudara itu memperebutkan plot kursi. Harapannya kan semua diplotting sehingga yang mendaftar di sekolahannya sendiri, mengajar di sekolahnya sendiri, sehingga tidak ada apa ya, ya seleksinya ya tadi kalau memang sesuai passing grade ya bisa diangkat karena ketentuan pemerintah kan seperti itu. Terima kasih informasinya itu. Tapi yang utama ini tadi ya, masalah ini tadi ya, sertifikasi apa namanya guru pendidikan agama Islam ya itu mungkin sebagai closing statement, permohonan, permintaan atau harapan kepada pemerintah disampaikan aja Mas. Ini nggak apa-apa. Oh ya. Tentang itu tadi loh, peraturan itu loh, atau ketemunya ini. Ya, itu. Jadi seperti ini, sebagai guru pendidikan agama di sekolah, terkait dengan problem sertifikasi guru agama itu, kami sangat berharap gitu bahwa ini nanti bisa segera terselesaikan. Untuk itu, yang pertama kami berharap sekali ada regulasi yang mengatur tentang kewenangan Pemda untuk membiayai proses PPG guru pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini saya berharap adanya revisi, Pak. Ada revisi atas PP 55 tahun 2007. Pertama, dari sisi usia itu sudah cukup tua untuk sebuah peraturan perundangan dan mengatur sebuah hajat hidup yang sangat mendasar, pendidikan di sini. Maka sudah sangat selayaknya untuk direvisi. Utamanya adalah klausul tentang yang mengatur tentang memisahkan antara kewenangan mengangkat dengan kewenangan membina dan mensertifikasi guru pendidikan agama di sekolah itu. Karena semua guru itu selain guru agama ini baik yang mengangkat ataupun yang membina itu satu kementerian atau satu lembaga di situ. Sementara guru agama mengapa harus dipisah? Jadi seolah-olah guru agama ini seperti anak yang kemudian dipaksa lahir dari seorang Pemda, dan setelah lahir Pemda tidak boleh ngopeni dan harus diberikan kepada orang lain. Sementara orang lain yang diberikan dipasrai untuk ngopeni anak yang dilahirkan Pemda ini sudah punya anak kandung sendiri. Dalam hal ini adalah guru-guru madrasah gitu. Jadi kalau misalkan PP ini tidak direvisi, apakah nanti menjadi pegawai dan dibina, disertifikasi oleh Pemda, ataukah kemudian menjadi pegawai Kemenak dan dibina oleh Kemenak, itu wilayah urusan dari pemerintah. Kami sebagai guru di lapangan tidak berpikir tentang itulah. Itu silahkan saja diatur oleh pemerintah seperti apa. Tapi baiknya adalah bagaimana mensejajarkan guru ini setara dengan guru-guru yang lain. Itu saja, terima kasih Pak. Mudah-mudahan nanti tersampaikan. Terima kasih Bapak sekalian sudah memberikan aspirasi, menyampaikan informasi dan mungkin juga harapan kepada pemerintah, utamanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan tentunya pemerintah-pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk bareng-bareng mencari solusi atas masalah ini, karena ini masalah kita bersama, bukan hanya masalahnya Pak Guru, Bu Guru ini aja, tapi masalah nasional ya tentang agama yang kita bertugas untuk memoderasi beragama, umat beragama ya, memoderasi agar kerukunan, toleransi, harmonisasi dan kesatuan persatuan kita itu tetap terjaga dengan baik. Demikian para pemirsa podcast Muhammad Toha, kalau ini bermanfaat bisa di-subscribe, bisa di-like, bisa di-share dan bisa komen juga. Ini saya lanjutkan kepada pihak-pihak yang berkompeten, terutama kepada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan pihak-pihak terkait. Semoga ini menjadi perhatian dan bisa memberi solusi atas permasalahan ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.